Di balik hiruk-pikuk modernisasi pada saat ini, tersembunyi sebuah kampung kecil dengan semangat besar. Kampung Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Kampung ini dikenali bukan karena gedung-gedung tinggi atau industri modern, tetapi karena sebuah warisan rasa, kerupuk puli, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas warga di sini. Saat memasuki gapura kampung, kita disambut dengan tulisan besar yang bertuliskan, "Selamat datang, Kampung Kerupuk Kedungrejo." Kita seolah diajak menyelami kehidupan warga yang hidup dari warisan tradisi. Kampung Kedungrejo sudah sejak lama menjadikan kerupuk puli sebagai denyut nadi ekonominya. Tradisi ini sudah berlangsung sejak beberapa generasi yang lalu. Dengan memanfaatkan bahan lokal dan resep turun-temurun dari nenek moyang, warga mempertahankan cita rasa yang khas dan otentik. Gini, dulu ceritanya kita sama-sama kerja di perusahaan, di pabrik swasta ya. Tapi kita berpikirnya ke depannya kita ikut orang kan tidak mungkin. Jadi kita punya pemikiran gimana kalau kita bikin usaha sendiri. Terus kemudian tercetuslah kita bikin puli itu. Jadi ini tercetus karena kita berpikir ke depannya bagaimana nanti kan kalau kita di hari tua kan tidak mungkin kita ikut orang terus kan ya. Jadi kita punya, selain itu juga kita punya pemikiran, kita juga pengen membuka lapangan kerja untuk istilahnya tetangga sekitar kan itu. Terus kemudian karena ini juga puli ini sudah lama sejak nenek dulu, jadi kita coba teruskan sekitar mungkin tahun kurang lebih tahun 2000-an kita mulai menekuni kerupuk puli ini. Jadi dari kecil, dari katakanlah 5 bal, 10 bal, dan sampai sekarang mungkin hampir 25 tahun. Dulunya kita itu hanya menawarkan begitu aja, tapi sekarang tinggal tunggu order aja. Tinggal tunggu order kalau seandainya ada orang ini, "Pak, order katakanlah 100 bal, bisa kapan?" Kita dari awal memang dari kecil istilahnya babat alas, kalau orang Jawa bilang babat alas ya. Jadi kita mulai dari kecil 5 bal, 10 bal, dan sekarang mulai ya boleh dikatakan satu hari itu sekitar 25 sampai 30 bal. Jadi hampir kurang lebih 1 ton 1 minggu. Dan kita harus berpikirnya juga gini, kita punya produksi 1 ton, kita harus bisa istilah gimana caranya ini puli ini bisa laku dalam satu minggu. Jadi kita juga saya juga aktif dalam ini, maksudnya kita menawarkan ke mungkin pelanggan baru supaya supaya kita nambah omset ininya pulinya, supaya enggak istilahnya stagnasi aja, tapi kita tambah lama, tambah ini tambah kayak produksinya harus ditambahi. Puli ini juga kalau menurut saya nggak seberapa spesial kalau menurut saya ya, dari rasa, tapi nggak tahu dari permintaan lebih banyak ini daripada kerupuk udang. Kalau kerupuk udang masih ada katakanlah musimnya, tapi kalau kerupuk puli ini nggak ada musimnya, setiap kali terus ada. Tetapi tergantung dari kitanya aja, dari kita bagaimana memasarkan ke pasarannya, dan kita juga bersaing dengan yang lain kan, gimana caranya kita bisa bersaing di pasaran tanpa kita harus istilahnya menjatuhkan satu sama yang lain. Kita saling koordinasi, dan untuk harga kerupuk pasaran bagaimana, dan kita tidak bisa istilahnya diturunkan, dinaikkan tidak, tapi kita harus lihat pasaran dulu ya. Jadi kerupuk puli ini memang kalau menurut saya
kerupuk puli kerupuk alami. Karena apa? Karena ini dijemur pakai matahari. Tapi kalau dijemur pakai open itu tidak bisa. Karena apa? Satu itu nanti dari warnanya kurang bagus. Terus dari kemekarannya juga kurang bagus. Tapi dari alami begini dia bagus. Dari warna, dari kemekarannya dia bagus gitu. Dan selain itu juga kita juga punya beban bagi tetangga sekitar yang mereka menganggur. Gimana caranya kita kasih lapangan kerja buat mereka. Meskipun hanya beberapa rupiah aja, tapi bagi mereka itu juga bisa membantu, katakanlah untuk uang saku anaknya sekolah, untuk belanja. Nah, ini kan kita secara tidak langsung juga membuka lapangan kerja buat mereka. Istilahnya menolong mereka untuk tidak nganggur kan gitu. Yang pertama kali dari nenek dari ibu mertua saya, dari ibu dari istri saya. Dulu dia menekuni kerupuk puli ini. Jadi pertama kali dia dulu kerupuk ikan. Jadi karena kerupuk ikan terlalu kalau dilihat dari pasarannya kurang bagus, jadi dia beralih ke kerupuk puli. Jadi dari situ karena orang tua sudah mulai tua dan kita coba meneruskan itu. Awal mulanya kita itu dari para pengrajin kerupuk, kita kumpul di kecamatan, dan waktu itu saya juga ikut, dan mereka punya ide gimana caranya Kedungrejo ini sebagai usaha kerupuk bisa dikenal di masyarakat luas, di masyarakat umum, katakanlah seperti itu. Terus kita punya ide gimana kalau kita istilahnya bikin plakat desa, istilahnya Kedungrejo ini dibikin kampung kerupuk, karena kan mayoritas ini mereka membuat kerupuk, mengrajin kerupuk ya. Jadi baik itu dulu banyak, ada kerupuk puli, ada kerupuk udang, ada kerupuk dulu poleng, banyak sekali dulu. Tapi sekarang mulai yang tetap bertahan kerupuk puli ini. Kan jadi kalau ada plakat mereka kan penasaran, coba dilihat. Nah, dari situ kita kan bisa dikenal sama ini. Jadi sampai sekarang pun dikenal lah kampung kerupuk itu. Karena itu dulu juga semua ide-ide dari para pengrajin kerupuk. Gimana caranya supaya kita itu dikenal sama masyarakat ini. Tidak hanya satu, kerupuk puli kampung Kedungrejo ini hadir dalam 3 varian utama. Yang menjadi ciri khas kampung ini dan membedakannya dengan kerupuk puli di kebanyakan daerah lain. Pertama, kerupuk puli kuning atau sering disebut kerupuk puli semanggi, menjadi favorit masyarakat karena warnanya yang menggoda dan cita rasa gurihnya. Yang kedua, puli sayur, memadukan daun seledri serta daun bayam, menghadirkan sentuhan sehat dan tentunya alami. Yang terakhir, puli ketumbar, dengan aroma rempah yang khas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat kuliner tradisional. Kalau kerupuk puli Kedungrejo, kalau menurut saya ini ya, puli ini ada tiga macam, ada kerupuk puli sayur, puli tumbar, dan puli kuning. Dan yang jadi ciri khas dari Kedungrejo ini, dia ini dari ininya, dari warnanya, dia kan kuning. Biasanya di tempat-tempat kadang agak hitam gitu kan. Jadi dan kita pakai jemurnya alami, itu ciri khasnya. Jadi tidak pakai open. Kalau di perusahaan-perusahaan kayak kerupuk kecil-kecil sari udang itu kan pakai perusahaan kan, pabrik, dia pakai open. Tapi kalau ciri khas dari kerupuk puli Kedungrejo itu jemurnya pakai alami. Jadi tidak pakai pakai open, jadi pakai matahari gitu.
cara pengolahannya tidak berbeda. Yang membedakan hanya mungkin ada seledri dan puli, kan ada 3, puli ketumbar, puli sayur, dan puli kotak kuning. Kalau ini puli kotak kuning, kalau di Surabaya lebih dikenal dengan puli semanggi, karena dia biasanya di Surabaya itu dicampur dengan campuran ini. Biasanya kalau ada pecel semanggi itu pasti gandengannya dengan ini, puli kotak ini. Jadi lebih dikenal puli semanggi, puli kuning ini. Tapi kalau puli sayur ini hanya pengembangan aja, karena masa puli ini hanya ini aja. Jadi kita punya inovasi gimana caranya supaya orang lebih penasaran lagi. Oh ya, apa sih puli sayur itu, puli tumbar itu bagaimana. Jadi supaya ada bedanya gitu. Ya inilah ciri khas dari Kedungrejo. Jadi dari puli ini semanggi, jadi ini puli sayur, puli ketumbar itu. Masalah harga memang beda. Dari puli kuning ini, semanggi ini, puli sayur sama ketumbar ada bedanya. Selisih 1.000 lebih mahal dari sayur dan ketumbar karena ada seledri dan ketumbarnya itu. Jadi kalau bahan bakunya ya tepung terigu, tepung tapioka, garam, sama apa namanya pewarna makanan. Ya jadi supaya kuning bagaimana gitu. Jadi untuk bahan-bahannya seperti itu. Tidak ada bahan-bahan yang lain. Katakanlah bahan-bahan penunjang mungkin kayak apa ya? Kalau di kerupuk udang kan masih ada ini ya, apa namanya itu? Yang untuk pemekarannya itu pakai soda ya. Itu pakai soda itu supaya dia mekar. Tapi kalau untuk kerupuk puli ini alami, tidak ada ininya. Dan saya juga lebih suka ini sih. Karena apa? Satu, pada waktu mungkin kita santai di rumah pada waktu hujan kita nonton TV, kemil-kemil itu lebih suka yang tidak berbau apa ya, udang atau apa gitu kan, nggak amis lah gitu. Melihat dari luar, proses membuat kerupuk puli memang tampak sederhana. Tapi hari ini kami ikut merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi bagian dari proses itu. Kami membantu memotong kerupuk, menatanya satu persatu di atas kerai, lalu menjemurnya di bawah panas matahari. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, butuh ketelitian, kesabaran, dan kerjasama. Menjaga agar kerupuk tidak saling menempel atau rusak saat dijemur pun ada caranya sendiri. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa membuat kerupuk bukan sekedar pekerjaan biasa, namun di baliknya ada warisan yang dijaga, serta ada kebanggaan yang dirawat. Dan dari sinilah kami makin menghargai setiap kerupuk puli yang renyah yang kita nikmati hari ini. Dari perjalanan saya mulai apa namanya usaha kerupuk ini, tak lihat bukan tambah turun tapi tambah naik. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan, pelan tapi pasti gitu loh. Jadi kalau menurut saya, jadi sampai sekarang pun ini tetap eksis. Maksudnya pemasarannya tetap eksis puli ini. Jadi termasuk usaha nanti iki turun menurun nggih Bu nggih. Merata. Oh nggih nggih. Nek kerupuk urang iki arek kono burut nang bangil. Terus iso gawe dhewe. Wis gak buru wis gawe dhewe. Tapi nggih napa? Pisane sing mboten econ niku nek kurang sedep ditambahi micin. Nek kurang sedep iku anyep tambahi uyah. Nek anyep iku cacak gladerane disilat. Nek gak enak ditambahi bumbu maneh. Mboten kendalae bika usaha kerupuk ngenten iki niku cuma niku mawon nggih nek Jawa nek udan niku mawon nggih. Mendung ngene mboten Etok mendung ya wis entas. Nggih, maksudnya mboten stabil ngene nggih mboten. Wis gak gampang kaudanan nek kerupuk. Nggih. Wis ketok mendung lho, mendung wis padha dintasi. jadi kalau kita pas matahari apa namanya musim hujan ya susah juga. Susahnya apa? Susahnya numpuin nanti terus istilahnya jemur lagi. Susahnya di situ dan dalam mungkin
satu hari kita bisa dapat 30 bal, tapi karena cuaca kita tidak bisa, jadi kita cancel ke belakang 2 hari atau 3 hari baru bisa dapat 30. Dan kita juga istilahnya kalau seperti itu kan juga terbeban dengan biaya kayak karyawan, ini kan kita harus bayar kan gitu. Jadi kalau pada waktu musim hujan ini yang susah, tapi ya mau gimana lagi, itu memang resiko kita, karena kan yang namanya kita usaha ada naik turunnya. Nah, kita gimana caranya kita menyikapinya dan menyiasatinya gitu loh. Jadi supaya tetap puli ini tetap eksis gitu. Ya pesan saya begini, sebagai anak-anak generasi muda, kalau bisa punya pemikiran, kita harus punya kita harus bisa mandiri, cari usaha sendiri. Dan usaha sendiri itu tidak harus istilahnya dari orang tua, tidak, tapi kita harus punya inovasi tersendiri. Jadi sebagai generasi muda kan kita harus orangnya harus punya pemikiran yang luas. Oh, yang tadinya belum ada, gimana caranya supaya ada, kan gitu. Gimana caranya puli ini bisa berkembang, katakanlah seperti itu ya. Oh, harus mungkin dibikin bagaimana, mungkin bentuknya atau apa, kan gitu. Jadi kalau menurut saya generasi muda harus punya pemikiran, jangan punya pemikiran ikut orang, tapi harus punya pemikiran gimana caranya supaya saya bisa mandiri gitu. Kerupuk puli adalah wujud nyata dari sebuah cita rasa. Tapi lebih daripada itu, ia adalah cerita, sejarah, dan warisan. Kampung Gendung Rejo telah membuktikan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan. Justru, di tangan yang tepat, tradisi bisa menjadi masa depan.